Oke coy, kita lihat. Oh shit. Ini gue sangat sedih banget ya guys. Ini apa nih? Banjir. Oh masih loading. Video gue baru tahu video. Gue baru tahu video guys. Tapi lama juga ya. Kita langsung jarak jauh aja lah. Apa penyebab banjir ini? Oh. Kita langsung cari aja guys di sini. Oh anjir. Bapak-bapak dong. Bapak-bapak lagi. Anjir kasihan banget guys bapak-bapak guys. Sampai dayung-dayung ini. Warga mendayung perahu di jalan Ayani, Ahmad Yani, Kabupaten Cicis Rabu. Oh anjir kakek. Bapak-bapak dong. Situasi banjir gini gitu loh. Kenapa ya? Ini apa lagi komennya nih? Kalau di luar Jakarta banjir salah hujan, kalau di Jakarta salah Anies. Itu guys, jangan gitu guys. Literary faster cat walking. Ya betul. Ada aja kelakuan warga negara berflower pesona Indonesia kemudian gitu guys. Tuh kita tuh sedang berduka bukan sedang ngelucu gitu loh. Paralel ya. Padahal sekali. Udah punya perahu ya Pak. Ini tuh aduh lagi berduka gitu guys, ngapain kita harus Allah ya Allah. Gua nggak tahu ya harus ngomong apa lagi ya, mungkin karena orang-orang yang gue sedih banget lihat Indonesia tuh berduka. Kok jadi kesini anjir, orang tuh berduka gitu karena di orang berduka itu bisa lihat lebih jauh tentang ini gitu loh. Kebahagiaan sesungguhnya ketika kita mau menerima semua ketetapan yang Allah berikan, termasuk bala musibah dengan jaran hati tenang tanpa Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Atar Wardana. Halo guys, balik lagi bersama gua di channel Atar Wardana. Di video kali ini kita bakalan melihat salah satu berita-berita tentang Kalsel guys. Mungkin ada satu orang yang menurutku itu sangat-sangat betul, sangat-sangat lebih absurd, sangat-sangat lebih wow gitu. Tapi kan karena ada alasannya, mungkin bencananya ini katanya sampai atap rumah. Jadi aduh kan ini ada sampai ini atap rumah. Bayangin kalau lu punya akuarium, isi air sampai atap rumah. Sampai dari kemarin juga gua telat ya, karena itu beritanya tuh dari kemarin coy, jadi memang agak telat. So kita sekarang nggak bakal ngelucu lagi, kita sekarang bakal ngebahas tentang berita tentang Kalsel. Kalsel juga Sulbar dan banyak lagi karena ada orang juga nih. Ada kejadiannya tuh ada di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat tuh ada virus HIV. Jadi nama HIV itu ditambah dengan COVID. Let's go. Kita langsung ke videonya ya. Lihat. Oh shit. Ini
gue sangat sedih banget ya guys. Ini apa nih? Banjir. Oh masih lagi video, ini video gue baru tahu video. Gue baru tahu video guys. Tapi lama juga ya. Kita langsung jauh aja lah. Apa penyebab banjir ini? Oh, kita langsung cari aja guys di sini. Oh, bapak-bapak dong, bapak-bapak lagi. Kasihan banget guys bapak-bapak guys. Sampai dayung-dayung ini, warga mendayung perahu di jalan Ayani, Kabupaten Serabu. Anjir kakek, bapak-bapak dong. Situasi banjir gini gitu loh. Kenapa ya? Ini apa lagi komennya nih? Kalau di luar Jakarta banjir salah hujan, kalau di Jakarta salah angin. Itu guys, jangan gitu guys. Literally faster cat walking. Ya, tuh. Ada aja kelakuan warga negara berslower. Zona Indonesia kebetulan itu guys. Tuh kita tuh sedang berduka, bukan sedang ngelucu gitu loh. Parah ya. Wajar sekali. Udah punya perahu ya pak. Ini tuh aduh lagi berduka gitu guys, ngapain kita harus gua nggak tahu ya harus ngomong apa ya. Mungkin karena orang-orang yang gue sedih banget lihat Indonesia tuh berduka. Kok jadi kesini anjir, orang tuh berduka gitu karena dari orang berduka lihat lebih jauh tentang ini gitu loh. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita mau menerima semua ketetapan yang Allah berikan, termasuk bala musibah dengan ujaran hati tenang tanpa ada pertanyaan, ujar guru ya. Indonesia berduka guys, karena dari Indonesia berduka juga kita tahu guys di mana ini ada beberapa foto. Gue liatnya kasian banget gitu, lihat orang gitu loh banjir dengan sekolah. Kalau banjir tuh sekolah gitu tetap aja mulai aktivitas kalau banjir itu ya guys. Kalau bencana itu selalu dari mana-mana coy, jadi makanya bahaya coy. Oh di sini kerudung orang tua lagi berduka juga. Itu orang lagi berduka gitu loh, buat ngapain? Itu lagi berduka banget coy. Ya Allah, bangkai padi di rumah berenang, padi di rumah tenggelam. Sebagai orang yang mengandalkan pertanian, kita baca dulu guys. Kok sebagai orang yang mengandalkan pertanian untuk hidup dan menyambung hidup, maka banjir ini akan menjadi pukulan besar atau benih cikal beras gitu yang disiapkan untuk makan selama setahun harus direlakan sebagian karena tak sempat diselamatkan ketika banjir datang begitu cepat. Terlebih lagi padi yang baru ditanam beberapa hari berikut tenggelam, dan ada pula yang hanya tercabut karena akar yang masih terlalu muda pada banjir sebelumnya. Tanaman yang sudah lumayan tua akan tahan terhadap air, namun untuk banjir kali ini berbeda gitu kan.
pitanya beda. Pitanya karena datang bukan cuma air, melainkan tanah juga ikut terbawa dari banjir bandang di daerah Hantakan dan sekitarnya. Walhasil tanaman padi yang muda hanyut dan yang tua rusak lantaran tak sanggup untuk bangkit diterba air tambah tanah. Sebagai seorang anak petani, saya melihat keadaan ini saat memukul karena satu padi yang sudah disimpan untuk makan banyak yang terendam. Tanaman padi yang ditanam untuk dirawat dan dipanen juga ikut rusak. Artinya beras yang diharapkan untuk bertahun-tahun untuk bertahan hidup di tahun ini, apalagi untuk tahun depan, sudah sangat sangat kurang gitu kan dari beras aja nih ya. Kalian bayangin deh, kalian enak kota kalian untung Kalsel, coba deh Kalsel itu udah kena banjir, gak bisa makan, makannya itu harus susah gitu nyarinya gitu. Apalagi padinya itu udah terendam tanah sama air gitu. Kalau tanah sama air gak salah gitu guys. Jadi itulah yang namanya bencana ya. Bencana kita nggak tahu gitu bencana datangnya kapan. Jadi saja kebanyakan iklan masker semua ya, nggak ada itu tuh nggak ada orang yang lagi sedih gitu, lihat orang-orang lagi lupa gitu. Aduh, gua lagi sedih gila parah buat sih menurut gua. Nggak ada lagi gitu berita-berita tentang nah ini yang gua banggain dari sekarang sampai dulu guys. HMAG peduli, Himpunan Mahasiswa Geografi membagikan mahasiswa membagikan logistik berupa sembako di salah satu daerah yang terdampak banjir yang berada di daerah Semangat Dalam dan Semangat Bakti, Kecamatan Alak, Kabupaten Barito Kuala. Desa Semangat Dalam, Semangat Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Gua doain semoga bencana ini tidak membawa yang lebih parah lagi ke bencana susulan. Dan gua, Indonesia telah berduka guys. Karena Indonesia berduka itu karena gua sangat sedih banget gitu orang. Gua iseng aja baca kok ada baca updatean tentang Kalimantan Selatan, dan gue akhirnya melihat Kalimantan Selatan. Jadi gue perhatian juga di kepo gitu loh. Aduh, kebanyakan ini iklan masker semua gitu. Orang tuh lagi berduka coy gitu loh. Kok ada Mobile Legends-nya gitu loh. Itu lagi berduka gitu. Apa gua salah ini gitu, salah itu. Nah, ini apa nih? Dari PMI Palang Merah Indonesia guys. Ini gue mau tahu nih caranya setelah banjir dan kebersihan rumah ini. Memang gue punya kesalahan. Warga Kalsel yang terdampak banjir kini perlahan sudah kembali ke rumah masing-masing. Saatnya bersih-bersih itu kan. Bersih-bersih rumah nanti. Pastikan sahabat PMI perhatikan beberapa hal ini ya, agar rumah kita tetap bersih menyeluruh dan kita juga sehat. PMI selalu berbentuk ini adalah setelah banjir rumah bersih dan sehat. Yang satu, matikan aliran listrik atau sudah dipastikan aman saat kita akan memulai membersihkan rumah. Kalian kalau udah banjir aliran listriknya itu cabut aja, matiin dulu. Yang kedua,
buang makanan yang sudah terendam air banjir jangan dimakan gitu. Terus semprot cairan desinfektan untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit, hubungi pemerintah setempat. Dan yang ketiga ini adalah bersihkan seluruh bagian rumah seperti lantai, dinding bak mandi dan toilet. Yang kelima ya, buang benda-benda yang hancur karena air banjir seperti dus, kertas dan kayu. Dan yang keenam, ingat saat membersihkan rumah tutup jika mempunyai luka dan jika mempunyai luka, dan gunakan alat pelindung diri sebagai sarung tangan, masker dan sepatu karet. Terus yang ketujuh, cuci semua peralatan rumah yang terendam seperti karpet, sofa, meja dan kasur. Yang ke-8, buka pintu dan jendela agar cahaya bisa masuk dan udara bersirkulasi. Itu beraktif tuh seperti masuk udaranya gitu, masuk udara yang lama, masuk udara yang baru gitu. Gunakan air bersih dari sumur atau ledeng untuk membersihkan rumah, cucian pakaian dan peralatan. Jangan digunakan air banjir. Jangan gunain air banjir, guys, jangan. Yang ke-10 yang terakhir adalah waspada dan bebaskan rumah dari hewan yang muncul dari pasca banjir seperti tikus dan ular gitu. Harus lebih bantu gitu. Pray for castle. Itu harus pray for castle, coy. Jadi seperti itu tuh jangan ini gitu. Ya jangan sesama ini gitu loh. Really good. Kasih. Oke guys, itu dia video kali ini. Semoga video gue bermanfaat dan gue berdoa supaya Castle bisa kembali dan menurut itu lancar dalam membersihkan rumah, karena katanya banjirnya ini sampai jalan doang, bukan sampai rumah sih udah beres tapi jalan, dan masih beraktivitas. Semoga di bencana Castle ini, semoga di warga Castle semua mulai beraktivitas kembali dan jagalah kebersihan dan kesehatan dalam masa pandemi ini. Jadi gua berdoa supaya bencana dan Castle ini tidak ada bencana lagi susulan atau segala macam. Oke, sekian dari gua, moga-moga video gua bermanfaat. Kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya agar kita bisa melihat notifikasi atau kalian dapat notifikasi video dari gua. Oke, so thank you semua. Salam.